kami dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang definisi dari logam berat. Apa itu logam berat? Logam berat merupakan suatu polusi yang berwujud logam yang memiliki berat 5 mg hingga di atas 5 mg. Yuk kita cari tahu tentang logam berat. Penelitian mirip dengan makula, materi logam berat dan biologis mungkin kalau yang materinya lebih murni yang perhitungan kalau misalnya Pencemaran laut merupakan suatu mata kuliah yang mempelajari tentang karakteristik bahan-bahan pencemar, sumber, serta dampaknya terhadap ekosistem laut. Polusi merupakan masuknya zat atau energi yang disebabkan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Khususnya limbah logam berat yang menjadikan salah satu penyumbang terbesar yang diakibatkan tingginya aktivitas antropogenik dengan efek pencemaran yang besar, terutama di lingkungan laut. Logam berat. Definisi logam berat adalah logam dengan berat jenis sekitar 5 gram per cm kubik atau lebih tinggi. Logam berat mengacu pada suatu padatan dan tidak termasuk logam yang ringan seperti natrium dan kalium. Pada penelitian mengenai indeks pencemaran logam berat di perairan Setan Biru terdapat 3 proses, yaitu pre-sampling, sampling, dan post-sampling. Pertama, pre-sampling. Pre-sampling merupakan suatu proses sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan pada sampling. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian cuci 2 botol polietilen 250 ml dan 1 botol polietilen 100 ml sebanyak 3 kali pengulangan menggunakan air mengalir. Selanjutnya, botol polietilen siap digunakan untuk sampling. Untuk langkah kerja sampling, pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk sampling, yaitu 2 botol polietilen 250 ml, toolbox berisi es, asam nitrat 60%, pH paper, kertas saring, dan alat tulis. Yang kedua, tetapkan titik pengambilan sampel air laut. Yang ketiga, lakukan pengukuran in situ parameter suhu, pH, DO, dan salinitas pada tiap titik pengambilan sampel dengan 3 kali pengulangan. Teteskan 10 kali asam nitrat 60% dan cek menggunakan pH paper hingga pH mencapai kurang lebih 2. Selanjutnya, tutup botol polietilen dan beri label, kemudian simpan pada coolbox berisi es. Yang terakhir, letakkan sampel di dalam refrigerator dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah post-sampling. Yang pertama, kocok sampel air laut, kemudian ukur 50 ml secara duplo dan dimasukkan ke dalam gelas piala berukuran 100 ml. Langkah yang kedua yakni menambahkan 5 ml HNO3, kemudian dipanaskan secara perlahan hingga tersisa 15 hingga 20 ml. Langkah ketiga yakni menambahkan 5 ml HNO3, lalu tutup gelas piala ditutup dengan aluminium foil, kemudian dipanaskan lagi. Selanjutnya menambahkan HNO3 dan pemanasan dilakukan secara berkala. Dan hasilnya nanti dapat dilihat berupa endapan dan juga larutannya jernih. Selanjutnya menambahkan lagi 2 ml HNO3 dan dipanaskan kurang lebih sebanyak 10 menit. Selanjutnya pindahkan larutan uji ke dalam lampu ukur sebanyak 50 ml dan ditambahkan air suling sampai tepat tanda tera. Langkah selanjutnya, pindahkan larutan uji ke dalam botol uji untuk analisis menggunakan ICP. Setelah melakukan proses post-sampling, sampel kemudian dikirim ke laboratorium jasa kita untuk mengetahui hasil perhitungan logam berat menggunakan metode ICP. Mau mengujikan apa ini? untuk duanya ini mau diujikan CU sama CD, Pak. CU dan CD aja? Iya. Setelah didapatkan hasil pengukuran logam berat dari laboratorium selama 2 minggu, kemudian dilakukan perhitungan indeks pencemaran logam berat. Berdasarkan hasil pengamatan di stasiun 1 pada tabel 1, didapatkan nilai CI per LIJ suhu sebesar 1, nilai salinitas sebesar 3, nilai pH sebesar 0,5, nilai DO sebesar 0,05, nilai CD sebesar 0,18, dan nilai CI sebesar 0,328. Berdasarkan hasil pengamatan di stasiun 2 pada tabel 5, didapatkan nilai CI per LIJ suhu sebesar 0,5, nilai salinitas sebesar 3,
nilai pH sebesar 1,5, nilai DO sebesar 0,267, nilai CD sebesar 0,18, dan nilai CI sebesar 0,328. Berdasarkan hasil pengamatan di stasiun 1, didapatkan hasil akhir analisis indeks pencemaran di stasiun 1 dengan nilai maksimum sebesar 3, rata-rata sebesar 0,843, dan hasil akhir indeks pencemaran sebesar 2,203, yang menandakan bahwa perairan tersebut masuk dalam rentang nilai tercemar ringan. Berdasarkan hasil pengamatan di stasiun 2, didapatkan hasil akhir analisis indeks pencemaran di stasiun 2 dengan nilai maksimum sebesar 3, rata-rata sebesar 0,962, dan hasil akhir indeks pencemaran sebesar 1,575, yang menandakan bahwa perairan tersebut termasuk dalam rentang nilai tercemar ringan. Jadi hasil analisis kami mengenai logam berat yang berada pada perairan Sindang Biru yaitu masih dalam kategori ringan. Dari hasil yang didapat, kita dapat mengetahui bahwa pada kategori tersebut masih dapat dihidupi oleh biota laut dan juga dapat dilakukan aktivitas manusia. Pesan terhadap mata kuliah pencemaran laut, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa diterapkan di masa depan. Pesan untuk praktikum pencemaran laut adalah semoga materi yang diberikan dosen maupun asisten dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Pesan dari mata kuliah pencemaran laut yaitu seru, lalu dosen dan aspeknya sangat informatif. Pesan untuk pencemaran laut tahun 2024 adalah sangat seru, asik, dan juga bisa menambah pengetahuan mengenai bagaimana pencemaran laut terjadi khususnya untuk logam berat. Oke, jadi pesannya itu semoga kita semua bisa aware dengan lingkungan kita mengenai pencemaran yang ada di laut khususnya. Kesan dari mata kuliah pencemaran laut 2024 ini seru banget. Kita bisa tahu beberapa topik-topik yang dapat mencemari laut itu sendiri. Pesannya adalah semoga Indonesia minim pencemaran laut.